Pejuang SNPT UTBK, adik-adik yang sedang berjuang menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Ini lanjutan pelajaran kita, part kelimanya, penalaran matematika. Tentunya sesuai dengan kisi-kisi ya. Nanti ada juga tips dan triknya. Ini part kelima. Jadi bagi kalian yang belum belajar 4 part sebelumnya, linknya ada di bagian deskripsi. Kalian tinggal klik nanti. Bisa setelah ini, karena ini bukan wacana bersambung, beda-beda materi ya. Jadi part 5 dulu baru part 1, itu tidak apa-apa. Ikuti sampai akhir ya, karena nanti ada soal menarik yang menantang buat kalian di bagian akhir video ini. Ini dia wacananya mengenai roket, dan pertanyaannya di sebelah kanan. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukungannya untuk memberikan like dan subscribe bagi yang belum, supaya kalian juga tetap update dan tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya dari Pandrix. Baik, kita bahas saja. Ini ceritanya. Ada roket. Ceritanya mengenai roket. Tanpa awak ditembakkan vertikal ke atas. Nah, kemudian ada data ketinggian di tabel dari detik pertama sampai detik kelima. Lalu data ini konsisten sampai 8 detik. Karena pada detik ke-8, setelah detik ke-8 mesin roket mati. Padahal sebenarnya bahan bakar roket itu sudah diisi tepat agar mesin roket mati saat kecepatannya mencapai 330 meter per detik. Nah, kita lihat pertanyaannya. Saya ingatkan kembali untuk pertanyaan seperti ini yang ada pernyataan, lalu kita menandai pernyataan itu benar atau salah. Seandainya jawabannya ini benar-benar benar, tapi kita isi benar salah benar, jadi untuk nomor ini kita dihitung salah. Atau seandainya jawabannya benar-benar benar, tapi kita hanya isi benar-benar, lalu pernyataan ketiganya kosong, ini juga untuk soal nomor ini kita dihitung salah. Jadi semua harus kita isi dan sesuai dengan permintaannya, pernyataannya. Pernyataan pertama, katanya, pada detik ke-6 ketinggian roket adalah 132 meter. Data di tabel ini hanya sampai detik ke-5, ditanya detik ke-6. Detik ke-6, lalu kita lihat di sini ada kalimat, ketinggian roket, dia bilang, itu konsisten selama 8 detik. Artinya berarti ada polanya. Dari detik pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Sampai ke-8, itu pasti ada polanya. Jadi ini seperti deret angka ya. Kalau kita lihat selisihnya 12 ke 28 itu selisih 16. Berarti detik kedua ke detik ketiga ini jadinya ini selisih 20 dikurangkan saja. 48 dikurang 28. Ini selisih 24. Ini selisih 28. Ini selisih 4, selisih 4 berarti sudah konsisten selisih 4. Jadi ini ke sini nanti selisih 4. Berarti di sini 32. Jadi di detik ke-6 100 ditambah 32 132. Ternyata benar 132. Pernyataan pertama kita benar ya. Pernyataan kedua, jika roket berada di ketinggian H pada detik ke-T, maka saat hanya 150 meter, itu T-nya antara 6 sampai 7 katanya. Oke, kita cek yang ke-7. Ini tadi konsisten tambah 4, berarti di sini 36. Jadi detik ke-7 berarti 132 ditambah 36, 168. Berarti 150 itu ada di sini ya. Jadi antara 6 dan 7. Jadi ini pernyataannya benar. Pernyataan ketiga, mesin roket mati sebelum mencapai katanya ketinggian roket 208 meter. Oke, mesin roket mati setelah detik ke-8 kita hitung. Selanjutnya ini 4, berarti 40. Jadi 168 ditambah 40, 208. Ternyata tepat sama. Lalu kita perhatikan di sini, mesin mati itu katanya setelah detik ke-8. Di sini dia bilang, mesin mati sebelum mencapai. Padahal seharusnya sudah mencapai. Jadi ini pernyataan yang salah. Jadi ini bermain di kalimat ya. Semudah itu, next kita lihat soal selanjutnya. Ini dia. Soal yang kedua. Pertanyaan kedua ini katanya jika roket berada di ketinggian H pada detik ke-T serta berlaku H sama dengan AT tambah BT kuadrat, maka hubungan kuantitas A dan B yang tepat.
Ini menarik ya. Jadi dari data tabel kita disuruh menemukan rumus ketinggian sebagai fungsi waktu. Nah, biasanya kalau kita punya persamaan linear Y sama dengan AX ditambah B, dua data X, Y itu tinggal eliminasi, kita dapat A dan B. Tapi di sini H ini fungsi T, dia fungsi kuadrat. Nah, kalau dia fungsi kuadrat, kita tidak bisa langsung memasukkan T sama dengan 1, maka H sama dengan A kali 1 tambah D dikali 1 kuadrat. Tidak bisa. Tapi tadi kita sudah lihat selisihnya, ternyata dia 2 tingkat. Jadi di sini yang bisa kita lakukan adalah deltanya, delta H. Nah, kalau kita lihat dari detik ke-1 ke detik ke-2, delta H-nya itu 28 dikurang 12. 28 dikurang 12 tadi 16, itu sama dengan berarti H dikali delta T. H dikali 2 kurang 1, berarti itu H ditambah B dikali delta T kuadrat. Jadi 2 kuadrat itu 4, dikurang 1 kuadrat, 4 kurang 1, 3. Jadi di sini 3B. Kita butuh satu data lagi supaya bisa dieliminasi. Sekarang kita pakai data kedua dan ketiga. Selisihnya 48 ke 28 itu 20. Lalu A, karena 3 dikurang 2, 1. Ini tadi T-nya delta T ya. Ditambah B-nya, ini 3 kuadrat 9, 2 kuadrat itu 4, 9 kurang 4, 5. Jadi di sini 5B. Nah, yang dua ini kita sudah bisa eliminasi. Bawah dikurang atas, 20 dikurang 16 itu 4. A dikurang A habis, 5 dikurang 3, 2. Jadi di sini ini jadi 0, ini jadi 2B. Kita sudah dapatkan B sama dengan 4 bagi 2, 2. Jadi kita bisa dapat A, masukkan saja ke yang pertama. 3 dikali B, B-nya 2, 3 dikali 2, 6. 6 pindah jadi minus 6, berarti A-nya 10. Jadi kita sudah punya rumus H itu, yang ini. H itu ternyata A kali T jadi 10T ditambah B T kuadrat 2 T pangkat 2. Nah, ini si A, ini si B. Lalu di sini dihubungkan dengan 5B. Kalau ini dikali 5 sama dengan 10. Ternyata si A sama dengan 5B. Jadi jawabannya yang ketiga. Semudah itu ya. Jadi ini menariknya, kita sudah punya rumus A sebagai fungsi T. Itu menariknya di sini ya. Next kita lihat soal yang ketiga. Ini dia soal yang ketiga. Di soal ketiga ini katanya, kecepatan roket adalah V sama dengan dA per dt. dA per dt itu maksudnya turunan dari H terhadap T. H itu ketinggian, T itu waktu ya. Saat mesin roket mati, kecepatannya adalah, nah, saat mesin roket mati, ini tadi T-nya sama dengan 8, tapi yang ditanya kecepatan. Nah, sebelumnya kita sudah punya rumus H sebagai fungsi T, yakni tadi 10T ditambah 2T kuadrat. Jadi kecepatan karena turunan dari H terhadap T, berarti 10T, turunannya 10, ditambah, ini turunannya 4T. Semudah itu ya. Mesin mati pada T sama dengan 8. Kita tinggal masukkan 10 ditambah 4 dikali 8. 4 dikali 8, 32, berarti jawabannya 42. Pilihan jawaban yang keempat. Mudah sekali ya. Next, kita lihat lagi pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang keempat. Seandainya katanya mesin roket tidak bermasalah, seharusnya mesin akan mati setelah roket mencapai ketinggian berapa kilometer. Nah, kita lihat di wacana. Di sini katanya, padahal bahan bakar roket diisi tepat, katanya diisi tepat, agar mesin roket mati saat kecepatannya mencapai 330 meter per detik. Jadi sudah direncanakan dengan mengisi bahan bakar, mesin akan mati saat kecepatan sudah mencapai 330 meter per detik. Seperti itu ya. Nah, lalu kita di sini tinggal menghitung dari rumus V tadi. Kita tadi sudah punya rumus V-nya. Jadi
Ini pertanyaan beruntun, artinya data di nomor sebelumnya itu dipakai, itu bermanfaat untuk pertanyaan selanjutnya ya. Berarti soal seperti ini kita harus kerjakan berurut, karena data-data di soal awal dipakai untuk nomor-nomor selanjutnya. Tadi P itu 10 ditambah 4P. Jadi kalau V-nya katanya 330 meter per detik, berarti 4P sama dengan 330 dikurang 10, 320. Jadi T kita 320 dibagi 4, 32 bagi 4, 8. Ini berarti 80 detik ya. Nah, kemudian yang ditanya itu ketinggian. Kita sudah punya tadi A sama dengan 10T ditambah 2T pangkat 2 ya. Jadi 10 dikali 80 ditambah 2 dikali 80 kuadrat. Ini 800 ditambah 80 kuadrat. 8 kuadrat 64, jadi 6400. Berarti ini 12800. Kita tambahkan, berarti jadi 13600. Karena yang diminta kilometer, berarti ini 13,6. Pokoknya yang ada angka 136 ya. Jadi kita ketemu pilihan jawaban yang ketiga. Semudah itu ya. Jadi nanti kalau berhitung, itu berhitung cepat saja. Sebenarnya 8 dengan 128 saja, itu sudah ketemu angka 136. Di sini angka 136 hanya satu pilihan. Semudah itu, secepat itu ya. Jangan terlalu lama berhitungnya, tidak usah ketemu sampai tuntas. Ada banyak soal-soal seperti itu nanti di SNMPTN untuk yang berhitung, yang berhubungan dengan matematika. Next, soal selanjutnya, ini soal yang kelima. Kecepatan roket adalah V sama dengan dH per dt, yakni turunan dari H terhadap T. Kecepatan roket 40 meter per detik saat, caranya sama, kita sudah punya H tadi, berarti diturunkan, kita punya rumus V. Kalau sudah punya rumus V, nilai kecepatan atau V itu 40, kita tinggal mencari nilai T-nya. Ini tugas untuk kalian, kerjakan, dan kalau sudah ketemu, tulis jawabannya di kolom komentar. Bagi yang belum ketemu, atau belum paham dengan yang sebelum-sebelumnya, ungkapkan juga di kolom komentar, supaya kita diskusikan bersama-sama. Semangat terus belajarnya, semoga sukses!